Selamat malam, nama saya Nur Wahyu Supriyadi. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai aplikasi apa saja yang ada pada pemerintahan maupun swasta. Yang pertama yaitu pengertian. Jadi apa yang dimaksud aplikasi? Aplikasi adalah suatu subkelas dari suatu perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer secara langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Aplikasi dapat juga dikatakan sebagai penerjemah perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras. Aplikasi atau perangkat lunak dapat digolongkan menjadi beberapa kelas, antara lain perangkat lunak perusahaan atau enterprise, perangkat lunak infrastruktur, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, dan lain-lain. Kali ini saya akan mengambil contoh dari aplikasi atau perangkat lunak perusahaan atau enterprise yang sering dipakai oleh perusahaan swasta dalam perbankan ataupun e-commerce. Contoh yang akan saya jelaskan kali ini yaitu adalah Pegasystem. Pegasystem adalah master software untuk keunggulan operasional dan customer engagement. Pega merancang perangkat lunak untuk memanajemen proses bisnis, otomasi proses digital, dan manajemen hubungan pelanggan. Keunggulan Pega yaitu pembuatan aplikasi yang hampir codeless dan high speed. Tools pada Pega dapat menulis softwarenya sendiri dan menunjukkan path atau jalur pemrograman sesuai dengan kustomisasi programmer pembuatnya. Jadi, kita dapat mencoba untuk mendapatkan data dari database gabungan dari pelanggan. Jadi, untuk mengurangi pekerjaan programmer, Pega memberikan kemampuan AI melalui Pega Decision Hub. Pega adalah tools tersentralisasi yang dapat mengaplikasikan machine learning secara analitik prediktif. Decision making yang dilakukan secara real time dilakukan pada sistem data pelanggan dan beberapa update seperti mengatur keterlibatan dan banyak saluran interaktif pelanggan. Pega membantu organisasi besar membawa produk ke pasar dengan lebih cepat, membuat, memasarkan, dan menjualkan lebih menguntungkan, serta memberikan keterlibatan pelanggan yang unggul. Perbedaan Pega dengan tools BPM lain yaitu tools BPM atau Business Process Management tradisional menggunakan sintaksis teknis yang rumit untuk memodelkan sebuah proses dan membutuhkan pemrograman hard code untuk menghasilkan sebuah aplikasi, sehingga menghasilkan kolaborasi bisnis dan TI yang buruk dan aplikasi yang gagal memenuhi ekspektasi. Dengan secara langsung menangkap tujuan bisnis dengan alat yang ramah bisnis dan secara otomatis membuat aplikasi dari mereka, Pega BPM menciptakan paradigma baru yaitu yang pertama Case Lifecycle Management. Membuat Pega mudah untuk menangkap, menyadari, dan mengembangkan ruang lingkup kerja sepenuhnya dengan cara yang dipikirkan pengguna bisnis. Selanjutnya UI Design sekali pakai. UI mana saja memudahkan para desainer untuk menghadirkan antarmuka pengguna yang elegan dan intuitif di semua saluran interaksi. Selanjutnya Pega Live Data yang secara otomatis mengirimkan data perusahaan yang tepat ke proses flow dengan waktu yang tepat dan cepat serta menghilangkan kekacauan proses definition yang membuatnya tidak dapat dipahami oleh para pelaku bisnis. Dan yang terakhir, Management Adaptive Decision. Memberdayakan pengguna bisnis untuk memanfaatkan big data
untuk operasi bisnis cerdas yang dapat beradaptasi baik dan real time. Selanjutnya saya akan membahas mengenai user interface dalam Pega. Antara muka pengguna atau UI yang dirancang dengan baik memberikan pengguna pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dibangun oleh aplikasi Pega. UI aplikasi yang baik menyediakan fungsionalitas yang tepat pada waktu yang tepat untuk orang yang tepat. Dengan penggunaan teknologi berbasis aturan Pega 7 dan metodologi yang telah terbukti baik, tim programmer dapat dengan cepat membangun aplikasi UI yang konsisten. Aplikasi yang dapat dengan mudah disesuaikan dengan perubahan kebutuhan. Pega mencakup berbagai alat dan fungsi yang mempercepat pengembangan antarmuka. Mereka memungkinkan desainer untuk yang pertama, menambahkan kontrol dan elemen desain lainnya dengan memilih icon dari menu dan mendropnya ke form. Jadi seperti drag and drop. Memindahkan atau menyalin elemen seperti sel, tata letak, atau bagian. Drag and drop bagian dan properti dari Explorer ke harness, proses, flow, atau section. Selanjutnya, mendesain skin aplikasi yang mencerminkan standar perusahaan atau departemen dengan menggunakan aturan skin rule. User interface Pega terdiri dari dua elemen, yaitu form dan portal. Form berisi informasi dan kontrol yang diperlukan pengguna aplikasi untuk memasukkan dan memproses item kerja. Formulir dibuat oleh developer saat memodelkan skenario bisnis. Jadi, form di sini seperti form pada pemrograman OOP. Selanjutnya adalah portal. Portal adalah ruang kerja yang mendukung pengguna dan manajer saat mereka memperbarui, melakukan routing, dan menyelesaikan work item. Portal Cache Manager biasanya berisi fitur untuk pengguna akhir yang menggunakan aplikasi. Portal Designer Studio memiliki fitur dan alat untuk mengembangkan tugas tingkat lanjut seperti debugging atau memodifikasi alur proses bisnis. Tim developer juga dapat membangun portal baru untuk mencerminkan terminologi, tata letak, fungsi, dan gaya yang sesuai untuk komunitas pengguna. Kita dapat menggunakan wadah dinamis yang dibuat secara otomatis untuk menyajikan work item dan work list dengan memanfaatkan satu atau beberapa bagian pada portal. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.